channel YouTube saya, Mary Napitupulu, yang memuat berbagai video pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai menyimpulkan isi pidato persuasif. Pasti akan muncul di dalam pemikiran kita, bagaimana sih caranya menyimpulkan isi pidato persuasif? Langkah-langkah agar kita dapat menyimpulkan isi pidato persuasif sebagai berikut. 1. Memusatkan perhatian. Pada saat kita membaca teks pidato ataupun mendengarkan orang yang sedang berpidato, maka perhatian kita harus terpusat kepada teks tersebut ataupun orang yang sedang berpidato. Yang kedua, mempersiapkan alat-alat tulis. Alat-alat tulis ini dapat berupa pulpen, buku, ataupun alat perekam. Langkah yang ketiga, kita mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Langkah yang keempat, kita mencatat pokok-pokok pidato atau hal-hal penting yang disampaikan dalam pidato itu. Yang kelima, kita menyimpulkan isi pidato. Ini dapat kita perhatikan juga dari hal-hal penting yang telah kita catat tadi ya. Dan langkah yang terakhir, keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif tersebut ke dalam beberapa kalimat. Itulah 6 langkah-langkah agar kita dapat menyimpulkan isi pidato persuasif. Selanjutnya, ada bagian-bagian pidato yang harus kita ketahui. Bagian yang pertama, pembukaan. Apakah pidato kita itu memiliki pembukaan yang kuat atau tidak? Maka harus memiliki 5 unsur sebagai berikut. Unsur pertama, merebut perhatian. Pembukaan pidato ada baiknya memiliki pernyataan yang dramatis ataupun bantuan visual agar perhatian pendengar langsung tertuju kepada kita. Yang kedua, hubungan dengan audiensi. Kita harus menunjukkan empati kepada audiensi. Yang ketiga, adanya kelayakan. Tunjukkan kepada pendengar bahwa kita layak berbicara tentang topik yang kita sampaikan. Yang keempat, tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. Unsur yang kelima, peta jalan. Katakan kepada pendengar apa pokok-pokok pikiran pidatomu. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian pidato yang kedua, ada isi pidato. Isi pidato ini harus disertai alasan yang meyakinkan agar orang lain yang mendengar dapat terpengaruh dan melakukan apa yang kita inginkan. Unsur yang ketiga, bagian yang ketiga ya, penutup. Cara menutup pidato itu harus menarik dan mengesankan pendengar. Itulah bagian-bagian pidato. Selanjutnya, ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Perhatikan ya. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulanmu itu tidak boleh menyimpang dari isi pidato yang sebenarnya. Simpulan yang ketiga, simpulan itu bukan komentar, tetapi ringkasan isi pidato. Nah, itulah aspek yang harus kamu perhatikan sewaktu kita menyimpulkan isi pidato persuasif. Coba kalian dengarkan pidato saya berikut ini, lalu simpulkanlah apa isi pidato persuasif tersebut. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan
dan kesempatan dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sukacita. Hadirin yang terhormat, saat ini memang sulit sekali bagi kita untuk tidak memiliki gadget yang canggih. Kita sudah terbiasa hidup di tengah masyarakat yang serba modern dan instan. Apapun bisa dilakukan hanya dari smartphone yang ada di genggaman tangan. Semua jadi terasa mudah berkat teknologi pintar di sekotak kecil gadget ini. Tapi, sadarkah kita bahwa gadget canggih mulai mengambil alih kehidupan sosial masyarakat? Mari kita renungkan sekali lagi. Kapanpun kita pergi, kita selalu menghadap ke gadget. Dimanapun kita berada, wajah dan mata kita selalu tertuju pada layar ponsel. Kita jadi asing dengan lingkungan sekitar. Kita tak peduli lagi pada siapa dan apa yang ada di depan kita. Tanpa kita sadari, gadget telah mengambil waktu kebersamaan dan interaksi sosial kita dengan manusia lainnya. Gadget membuat kita jadi manusia yang individualistik. Interaksi sosial kita dengan keluarga dan lingkungan sekitar jadi renggang. Gadget telah mengambil alih perhatian kita yang dulunya banyak dicurahkan untuk keluarga, teman, rekan, dan juga kegiatan fisik. Jadi, marilah kita mulai membatasi penggunaan gadget. Marilah kita mulai menghargai setiap detik waktu kebersamaan bersama keluarga dan sahabat. Jangan sampai gadget justru menghancurkan kehidupan sosial kita di dunia nyata. Jangan sampai kita menjadi pecandu gadget. Marilah kita mulai kembali melakukan aktivitas fisik dan sosialisasi yang bermanfaat. Demikianlah isi pidato saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan yang menyinggung perasaan. Terima kasih. Sampai di sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.